berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan! Ferdinand penasaran gimana Ten Hag benahi pertahanan MU. Pertahanan Manchester United jadi sorotan di musim lalu. Rio Ferdinand kini penasaran apa yang akan dilakukan Erik ten Hag di sektor itu. Manchester United kebobolan 57 gol di Premier League dengan catatan selisih gol 0. Padahal setan merah dikawal bek termahal di dunia, Harry Maguire, dan pemain berpengalaman juara Rafael Varane di jantung pertahanan. Saya tertarik ingin melihat apa yang Ten Hag lakukan di sektor pertahanan. Dia menginginkan Timber, pemain yang masih muda, seorang bek tengah kecil, kata Ferdinand. MU sepakati 40 juta pound sterling untuk transfer pertamanya musim panas ini. Menurut sejumlah laporan media Inggris, The Red Devils sudah menyepakati transfer sebesar 40 juta pound sterling untuk merekrut pemain Ajax Anthony. Saat ini pihak Manchester United sedang berada di Amsterdam dalam usaha merampungkan transfer Anthony sesegera mungkin usai menyepakati harga transfer. Buat Erik ten Hag yang musim lalu melatih Ajax, Anthony adalah sosok yang amat dikenalnya. Tahun lalu pemain 22 tahun asal Brazil itu jadi salah satu andalan ten Hag dalam mempertahankan gelar juara Liga Belanda. Ada 3 pemain yang sulit dijual Manchester United. Menurut Express, MU masih ingin menjual setidaknya 3 pemain lagi, yaitu Phil Jones, Eric Bailly, dan Anthony Martial. Masalahnya tidak banyak klub yang tertarik merekrut 3 pemain tersebut. Jones dan Bailey sudah lama tidak mendapatkan menit bermain reguler, jadi level kemampuan mereka saat ini dianggap meragukan dan tidak cukup bagus. Martial sempat dipinjamkan ke Sevilla musim lalu, tetapi ia gagal dan Sevilla tidak tertarik merekrutnya. Di saat yang sama, MU juga diburu waktu. Harga 3 pemain itu bisa terus merosot seiring waktu berjalan jika tidak segera dijual. Timnas Mesir redup, Mo Salah dicerca. Pemain bintang Liverpool Mohamed Salah dikritik pedas karena dianggap belum cukup berkontribusi buat Timnas Mesir. Pesepak bola berusia 30 tahun itu belum cukup mempersembahkan satupun gelar juara untuk negaranya. Mantan pelatih Mesir Hassan Shehata kecewa dengan kontribusi Mo Salah. Shehata mendesak Salah agar tampil jauh lebih baik buat negaranya. Kita semua tahu bahwa Salah itu bintang sepak bola dunia, tetapi secara teknis Salah tidak berkontribusi apapun dengan tim nasional. Dia seharusnya melakukan hal yang lebih baik daripada sekarang, ucap Shehata. Ryan Giggs umumkan mundur sebagai pelatih Timnas Wales. Ryan Giggs mengumumkan mundur sebagai pelatih Timnas Wales. Giggs sedang menunggu sidang usai didakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Wales kemudian diambil alih oleh Rob Page yang bertindak sebagai pelatih interim. Page berhasil meloloskan Gareth Bale dan kawan-kawan ke putaran final Piala Dunia 2022. Kelolosan perdana Wales sejak 1958. Setelah banyak pertimbangan, saya memutuskan mundur. Saya tidak mau persiapan negara saya untuk Piala Dunia terpengaruh, menjadi tidak stabil atau terancam dengan cara apapun karena adanya sorotan terus-menerus pada kasus ini, ujar Giggs. Sebelum gabung Real Madrid, Antonio Rudiger ngaku sempat tolak Barcelona. Rudiger meninggalkan Chelsea pada musim panas ini setelah kontraknya habis. Pemain asal Jerman tersebut kemudian bergabung dengan Real Madrid secara gratis. Dalam konferensi pers perkenalannya sebagai pemain Real Madrid, Rudiger mengaku pernah mendapat tawaran dari Barcelona. Namun dia hanya ingin membela Los Blancos atau tidak sama sekali. Pembicaraan dengan Carlo Ancelotti mampu meyakinkannya untuk datang ke Santiago Bernabeu. Barcelona tertarik kepada saya, tetapi saya memberitahu saudara laki-laki saya bahwa itu Real Madrid atau tidak sama sekali, kata Rudiger. Buat apa Chelsea beli Raheem Sterling? Craig Burley mempertanyakan keinginan mantan timnya Chelsea untuk merekrut Raheem Sterling dari Manchester City pada bursa transfer musim panas ini.
Burnley menilai bahwa Chelsea belum butuh untuk mendatangkan Sterling karena ia menilai The Blues sudah punya banyak pemain dengan tipe serupa di skuad mereka saat ini. Menurutnya Sterling bukan solusi buat The Blues untuk bisa bersaing di papan atas Premier League. Jika kesepakatan ini benar-benar terjadi, apakah Chelsea hanya mencoba membebani diri dengan pemain serupa? Itu hanya menambah 5 atau 6 pemain yang sudah mereka miliki yang bisa melakukan hal serupa, kata Burnley. Ngefans berat Jurgen Klopp mau Nicolo Barella gabung Liverpool. Liverpool rupanya masih ngebat untuk memperkuat lini tengah mereka demi mempertebal skuad mengarungi kompetisi musim depan. Nama yang jadi incaran tim Merseyside Merah tersebut adalah gelandang andalan Inter Milan Nicolo Barella. Jurgen Klopp disebut sebagai pengagum berat gelandang Inter tersebut. Bahkan Klopp siap kehilangan salah satu gelandang mereka jika harus menebus Barella dengan harga mahal, dengan Naby Keita jadi opsi untuk dirilis Liverpool. Barella yang masih berusia 25 tahun itu dianggap akan punya masa depan panjang untuk proyek masa depan Liverpool. Juru transfer Chelsea Marina Granovskaya tinggalkan klub. Direktur Chelsea Marina Granovskaya akan mengikuti sejumlah anggota dewan lainnya yang keluar dari klub. Granovskaya menjadi satu-satunya sosok terpenting dalam melakukan transfer di London Barat. Jika Granovskaya hengkang, lalu bagaimana? The Blues akan melakukan aktivitas transfer di bawah grup kepemilikan baru Todd Boehly. Boehly diperkirakan akan bergabung dengan Dewan Direksi Chelsea sebagai pimpinan dengan membawa perubahan lebih lanjut. Sejauh ini dia telah mengawasi aktivitas transfer di tahap awal dengan mengandalkan beberapa penasehat yang ia percaya dan paham dengan sepak bola. Reuni Pep Guardiola, Manchester City versus Barcelona digelar di tengah Liga Premier Inggris. Manchester City akan melakoni partai persahabatan kontra Barcelona di Camp Nou pada 24 Agustus mendatang alias di tengah awal musim Liga Premier Inggris. Pertandingan tersebut diadakan untuk mantan pelatih dan penjaga gawang Barcelona, Juan Carlos Unzué, yang menderita ALS. Dana yang terkumpul dari laga ini akan digunakan untuk penelitian penyakit tersebut. Meski bukan bertitel duel kompetitif, Pep Guardiola akan kembali ke Camp Nou sebagai manajer City untuk kali pertama sejak 2016. Kala itu The Citizen dikalahkan Blaugrana 4-0 pada fase grup Liga Champions lewat hat-trick Lionel Messi dan gol penutup Neymar. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!